ahli tulang, yang dimana semua ahli tulang emang kayak gitu ngerjainnya, gitu. Jadi Ida Dayak itu mungkin di mata pesulap merah atau medis itu ya, kalau versi medis ya terlalu berbahaya ya, tulang yang sekian lama bengkok kemudian dipaksa untuk lempeng. Kemudian kalau versi pesulap merah memang seperti itu tuh, ahli pijat, ahli tulang. Jadi nggak ada istimewanya ini. Dari dua tanggapan itu gimana, Bu? Kalau saya sih Mas belum pernah lihat yang pengobatan patah tulang sih gitu, baru lihat Ibu Dayaknya aja Mas. Oh gitu ya, jadi cukup antusias gitu ya. Iya. Kalau di medis Bu, kalau patah Bu dia dipasang pen, dipasang besi, dan ya kalau dibor, dipaku ya, dibor ya juga mungkin. kan banyak Mas. Otomatis Bu, kalau ke medis banyak. Jadi nah kan, ini antara kedua hal itu kan beda ya, antara medis yang dioperasi yang biayanya besar, kemudian versus Ibu Ida Dayak itu gimana? Kalau versinya Ibu Ida Dayak ini dia kayak lebih merakyat gitu. Nah orang-orangnya juga kayak yang menengah ke bawah itu jadi lebih semangat, lebih punya harapan untuk bisa sembuh Mas, gitu. Dia nolong yang menengah ke bawah. Iya. Oke, kalau dibilang kata medis tadi ya, ini sebelum kita bahas ke pesulap merah, katanya terlalu berbahaya kalau dipaksakan bisa jadi saraf-sarafnya putus, itu gimana menurut Ibu? Nah, gini ya Mas, kalau kita orang-orang yang menengah ke bawah udah lihat kayak gitu ya Mas, ya pasti kita resikonya ya bagus kita beresiko daripada kita kayak gini aja tangannya gitu ya Mas, gitu. Jadi kalau udah diobatin ya udahlah kita pasrah aja mau kayak mana gitu yang. Oke. Gitu Mas. Mungkin tanggapannya terlalu simpel kalau misalkan ke Ibu Ida ya. Saya kerjain dulu, saya usahakan dulu. Kalau bisa normal ya alhamdulillah. Kalau kita ke medis tentunya harus ronsen, harus ketemu ahli ini, ahli ini. Itu masih konsultasi aja udah buat kita pening, stres dan lain-lain ya. Harus bolak-balik ke rumah sakit. Apalagi nanti setelah operasi nunggu jahit kering, jadi proses memakan waktu yang panjang sekali Mbak. Rumah sakit itu panjang dia. Oke. Kemudian Mbak lanjut masalah pesulap merah tadi. Bu Ida Dayak ini tidak lebih dan tidak kurang adalah ahli patah tulang ya, kebanyakan. Nggak ada istimewanya dari Ibu Ida Dayak. Nah menurut Ibu gimana? Kalau menurut pesulap merah ini kan karena mungkin dianya udah sering lihat di ini ya Mas, pengobatan patah tulang. Nah kalau kayak saya yang masyarakat awam itu kan nggak pernah Mas, gitu. Jadi mungkin berbeda sih sama pesulap merah. Maksudnya apa tanggapan pesulap merah itu Ibu benarkan gitu, bahwasanya Ibu Ida ini nggak ada istimewanya, sama ahli tulang juga sama gitu? Enggak, kalau menurut saya sih Bu Ida itu luar biasa. Pesulap merahnya aja mungkin yang nganggapnya terlalu biasa Mas. Kalau Ibu, dari tanggapan Ibu, nggak biasanya dari Ibu Ida Dayak itu gimana sih? Ada yang bilang Ibu Ida Dayak itu dikasih hidayah. Jadi apa yang dipegang dia, apa yang diobatin dia itu bisa sembuh. Menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya ya Mas, ya itu tadi Mas, namanya juga tinggalnya di Kalimantan ya kan Bang. Jadi apapun yang dipegang dia, katanya juga kemarin tahu dia dapat semacam hidayah gitu juga ya Bang. Jadi kitanya ya juga pesulap merah ngomong-ngomong kayak mana ya udah terserah, yang penting banyak loh yang Bu Ida Dayak datang, banyak loh yang masyarakat itu sampai kerumunan gitu Mas. Iya, gitu. Kita nggak percaya sama pesulap merah. Gitu. Maksudnya nggak percaya dalam arti beliau ngomong yang sesederhana biasa, itu yang mengatakan Bu Ida Dayak itu sama tuh sama ahli pijat biasa. Ternyata kalau dari tanggapan Ibu mengatakan Ibu Ida Dayak itu punya kemampuan spesial ya dari kebanyakan tukang ahli pijat lainnya, gitu ya Bu ya. Beraninya luar biasa. Beraninya luar biasa. Jadi kalau misalnya pesulap merah nih terus nyindir gitu. Nah, Ibu sebagai calon pasiennya Bu Ida Dayak itu gimana? Buat Mas pesulap merah, udah kita jalanin, gak usah ganggu-ganggu, gak usah nyenggol-nyenggol gitulah Mas. Udah kita nonton dengan konten yang lain. Iya, jadi kita jalani aja profesinya masing-masing gitu, jangan saling menjatuhkan gitu. Beliau ini sebetulnya Bu
tidak menjatuhkan, cuman beliau ini ingin meluruskan mana yang jadi kebingungan masyarakat. Katanya Bu Ida ini ajaib, tangannya ajaib gitu. Beliau ini paling nggak apa ya, paling sensi ya Mas ya, pesulap merah ini. Berpikir dengan logika. Ini Mas yang lagi-lagi viral, saya lihat kan Mas, pesulap merah itu ini Mas yang masalah minyak-minyak. Nah itu gimana itu Mas? Itu udah dijelasin sama Bu Ida ya, yang masalah darah kotor itu sudah tidak dipakai lagi, Mbak. Oh iya. Jadi Bu Ida sudah karena itu konfirmasi. yang buat kontroversi sekali ya Mas. Iya. Itu dulu Bu Ida menggunakan itu dulu. Oh sekarang udah enggak, sekarang cuma minyak merah itu ya Mas. Oke. Jadi kalau dari pesulap merah sebetulnya tujuannya baik Bu, cuman caranya itu mungkin ada yang apa ya, beranggapan beliau tuh kayak ngelece, kayak merendahkan gitu ya. Cara menyampaikan itu macam meleceh memang, tapi betulnya ada benarnya. Jadi kalau pesulap merah bilang Ibu Ida Dayak itu biasa aja, nggak ada istimewanya, semua ahli pijat kayak gitu ya, minyaknya juga minyak yang panas sehingga kalau di kulit itu mungkin panas. Nah itu Ibu terpengaruh nggak dengan kata-kata itu Bu? Enggak Mas, karena banyak bukti yang dikasih gitu loh daripada omongan pesulap merah gitu. Setiap hari itu ada video-video itu yang baru gitu, yang berpatah biasa dia mau bulan-bulan ya kan? Iya, jadi Ibu Ida Dayak ini luar biasa sekali sih Mas gitu. Oke gitu ya. Kalau Ibu sendiri pengobatan tidak patah tulang ya Bu ya? Tidak. Beda ya gitu. Tapi pengen dipegang, diobatin sama Bu Ida ya? Karena ada asam urat juga, gitu ya. kolesterol. Karena obatnya paling ya itu tadi ya, minyak merah tadi ya Mas ya? Oke Bu, mungkin kalau Ibu nanti berkenan, kalau nanti pun berjumpa sama Bu Ida Dayak, ya apapun ya Bu ya, mungkin Ibu support beliau ya. Ya mungkin dari pesulap merah ini sudah katakan saja tuh udah nggak usah diurusin ya Mas ya. Ya nggak usah diurusin, yang penting kita semangati terus. Iya, dan intinya satu sih kalau ke Ibu Ida Dayak ini tadi, karena kita dari rumah ya Mas ya, yakin bosnya kita mau sembuh. Iya. Makanya ketika jumpa Ibu Ida Dayak yang terasa apa? Kesembuhan. Jadi inti tadi, niatan tadi itu yang luar biasa. Memang kita kalau berobat kemanapun, mau ke dokter atau dukun patah itu niat dari hati kita juga. Iya, tapi kalau ke dokter Mas, ini kita nggak nakut-nakutin kan, memang fakta. Belum lagi kita ke rumah sakit, kita udah pusing masalah biaya. Iya, biaya belum baru nyusul administrasi kemudian ketakutan lagi jumpa dokter, ketakutan lagi jumpa jarum, ketakutan lagi mode operasi dan lain-lainnya. Berkali-kali dia berkali-kali loh. Rintangannya itu luar biasa ketimbang jumpa Ibu Ida Dayak. Jadi wajar kalau misalkan orang tersugesti sembuh, iya, betul, sehat gitu. Karena memang niatan kan, kan niatan dalam hati tadi yang buat sembuh. Kalau kita dalam hati nggak percaya, sama juga. Karena kalau gini Mas, kalau kita di kampung itu kalau ke rumah sakit kan kita harus ke kota Mas. Nah itu kan jaraknya agak terlalu jauh gitu. Jadi kita tuh pun mikir berkali-kali sampai ya udahlah gitu. Yaudah. Terima aja dulu. Oke, Bu Indah, makasih banyak Bu sudah berkomentar soal Bu Ida Dayak ataupun pesulap merah ya Mas ya, Mas Ahmed ya. Lebih dan kurang ya teman-teman ya, namanya juga baru pesan untuk Ibu Ida Dayak dari masyarakat biasa berkomentar ya seperti ini gitu ya. Terus semangat dan semoga sukses terus membantu orang dan satu lagi dengan ikhlas. Kalau jika udah sukses janganlah dibuat talib seperti sekarang juga terikat hati. Oke, dan teman-teman mohon maaf juga ada kebersihan namanya juga di daerah perumahan, permukiman. Oke, sampai sini dulu Mas, kita izin pamit dulu. Saya Mas Ahmed dan Bu Ida mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pikir bagus tadi.